Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arif Rachman Maulana dari kelas Teknik Elektro B dengan NIM 22111911052, mata kuliah Elektronika Analog, dosen pengampu Bapak Susanto Sambastri, STMT IPM. Di sini saya akan menerangkan tentang materi dioda. Dasar semikonduktor dan dioda. Pertama-tama, mari kita bahas dasar semikonduktor terlebih dahulu. Semikonduktor. Di sini saya akan membahas definisinya. Bahan yang memiliki nilai hambatan jenis dalam kurung P antara konduktor dan isolator, yaitu sebesar 10⁻⁶ sampai dengan 10⁴ ohm kali M. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator. Di bawah ini adalah sebuah tabel, ada bahan, hambatan jenis atau ohm kali M, dan sifat. Bahannya tembaga, hambatan jenisnya 1,7 kali 10⁻⁸, dan sifatnya konduktor. Terus ada silikon pada 300 derajat Kelvin. Hambatan jenisnya 2,3 kali 10⁻⁵, sifatnya semikonduktor. Dan ada gelas, hambatan jenisnya 7,0 kali 10⁻⁶, sifatnya isolator. Di sini ada sebuah soal yang ada sangkut pautnya sama tabel sebelumnya. 3 buah bahan yaitu tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Jawab. Hitung dulu R dengan rumus. Langkah pertama, hitung dulu R atau arus. R sama dengan hambatan jenis dikali panjang bahan per luas penampang. Luas penampang atau A sama dengan V per R kuadrat. R sama dengan diameter D per 2. Selanjutnya dihitung I untuk masing-masing bahan dengan rumus I sama dengan V per R. Bisa dilihat di sini tegangan yang paling besar adalah tembaga. I sama dengan 0,46 kali 10⁻³ ampere. Dan yang kedua adalah silikon, I sama dengan 3,41 kali 10⁻⁹ ampere. Yang ketiga adalah gelas, I sama dengan 1,12 kali 10⁻⁻12 ampere. Perhatikan, arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut dari yang terbesar adalah pada konduktor atau tembaga, semikonduktor atau silikon, dan isolator atau gelas dengan tegangan 10 volt. Nah, selanjutnya ada bahan-bahan semikonduktor. Yang pertama ada trivalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron keluar 3 buah seperti boron dalam kurung B, gallium dalam kurung Ga, dan indium dalam kurung In. Terus yang kedua ada tetravalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon dalam kurung Si dan germanium dalam kurung Ge. Yang terakhir ada pentavalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor dalam kurung P, arsenicum dalam kurung As, dan antimon dalam kurung Sb. Di sini ada tabel periodik semikonduktor. Di golongan 3A ada boron, aluminium, gallium, dan indium. Di golongan 4A ada karbon, silikon, germanium, dan tin. Di golongan 5A ada nitrogen, fosforus, arsenik, dan antimoni. Bahan-bahan semikonduktor yang pertama ada bahan yang paling banyak digunakan adalah Fi dan Ge. Yang kedua adalah jumlah elektron Si 14 buah, yang ketiga jumlah elektron Ge 32 buah, yang keempat jumlah elektron valensi atau elektron terluar Si maupun Ge masing-masing 4 buah, dan yang terakhir jenis ikatan kovalen. Nah, selanjutnya ada jenis semikonduktor atau intrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat, contoh silikon murni. Nah, yang di bawah itu yang kotak seperti kubus adalah visualisasi 3 dimensi, dan di sebelahnya yang seperti batik yaitu visualisasi 2 dimensi. Yang plus 4-nya itu adalah elektron valensi. Struktur kristal Si pengulangan secara teratur satuan sel 3 dimensi berbentuk tetrahedral. Semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah. Yang pertama,
semua elektron berada pada ikatan kovalen. Yang kedua, tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Selanjutnya ada semikonduktor intrinsik pada suhu kamar. Yang pertama, agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Yang kedua, munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut pembangkitan generation. Yang ketiga, jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus dalam kurung sebagai konduktor dengan konduktasi rendah. Sifat bahan silikon germanium Millman 1986. Sifatnya ada nomor atom dengan Si 14, Ge 32, berat atom 28,1 dan Ge-nya 72,6. Kerapatan Gr atau cm kubik, Si-nya 2,33, Ge-nya 5,32, konstanta dielektrik, Si-nya 12 dan Ge-nya 16, atom atau cm kubik, Si-nya 5,0 kali 10 pangkat 22, Ge-nya 4,4 kali 10 pangkat 22, jurang tenaga pada 0,0 derajat Kelvin, EF, Si-nya 1,21 dan Ge-nya 0,785, jurang tenaga pada 300 derajat Kelvin, EF, Si-nya 1,1, Ge-nya 0,72, konsentrasi intrinsik 300 derajat Kelvin, N cm kubik, Si-nya 1,5 kali 10 pangkat 10, Ge-nya 2,5 kali 10 pangkat 13, intrinsik pada 300 derajat Kelvin, Ohm kali cm, Si-nya 230.000, Ge-nya 45. Mobilitas elektron pada 300 derajat Kelvin cm, Si-nya 1300, Ge-nya 3800. Mobilitas elektron pada 300 derajat Kelvin, Si-nya 500 dan Ge-nya 1800. Pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Yang pertama di sini adalah semikonduktor intrinsik. Pada semikonduktor intrinsik terdapat elektron yang terlepas atau bebas bergerak keluar pada gambar sebelah kiri. Sementara pada sebelah kanan tidak ada. Yang sebelah kiri yaitu adalah keadaan terdahulu dan yang sebelah kanan adalah keadaannya kemudian. Selanjutnya ada jenis semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik, semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan doping oleh atom asing. Semikonduktor ekstrinsik dibagi dua, yaitu semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Semikonduktor tipe N, yang pertama, pengotoran oleh atom pentiavalen seperti P, As, dan Sb. Yang kedua, atom pengotornya disebut atom donor. Yang ketiga, pembawa muatannya elektron. Dan untuk semikonduktor tipe P, yang pertama pengotoran oleh atom trivalen seperti B, Ga, dan In. Yang kedua, atom pengotorannya disebut atom akseptor, dan yang terakhir pembawa muatannya hole. Jenis semikonduktor ekstrinsik yang pertama tujuannya doping, meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan atau elektron atau hole saja. Kedua, perbandingan doping. Atom dopan dibagi atom murni sama dengan 1 dibagi 10 pangkat 6 sampai dengan 10 pangkat 8. Dopan adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P, trivalen dan dinamakan atom akseptor. Semikonduktor tipe N bisa dilihat pada gambar di bawah yang diberi warna kuning plus 5 yaitu elektron bebas. Elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama hole karena generation akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan yang mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan yang minoritas. Selanjutnya ada semikonduktor tipe P yang diberi warna kuning itu plus 3 yaitu hole-nya. Hole sebagian besar terjadi karena doping
dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi termal. Hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritasnya. Piranti semikonduktor. Beberapa piranti semikonduktor, dioda, pertemuan PN, transistor, termistor, SCR, silikon, controller, rectifier, IC, integrated circuit, bisa dilihat gambarnya di bawah ini. Selanjutnya ada dioda pertemuan PN. Yang pertama, suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lain mendapat penyuntikan atom donor. Yang kedua, pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Yang ketiga atau terakhir, dioda pertemuan PN. Pertemuan PN yang pada kedua sisinya diletakkan logam atau metallurgical bond sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrode, yaitu anode pada sisi P dan katode pada sisi N. Pertemuan PN. Atom-atom akseptor didoping dengan kristal tunggal semikonduktor dan atom-atom donor didoping kristal tunggal semikonduktor, hasilnya tipe P yang warna biru dan tipe N yang warna pink. Dioda pertemuan PN. Dioda itu disusun dari pertemuan P dan N. Kemudian di ujung sisi kiri dan kanan dari dioda kita pasang logam terminal atau elektroda, yang mana logam yang bertemu tipe P ini dinamakan anoda, begitupun sebaliknya tipe N dinamakan katoda. Sebelah kiri adalah anoda dan sebelah kanan adalah katoda. Hasilnya bisa dilihat di bawah. Pertemuan PN terbuka. Yang tengah itu adalah bidang pertemuannya, lapisan pengosong, dan jenis P yaitu yang negatif sebelah kiri atau ion akseptor, dan yang jenis N sebelah kanan yang warna hijau ion donor yang positif elektron, yang titik hitamnya elektron, dan yang sebelah jenis P-nya yang titik putihnya itu adalah hole. Yang pertama, atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positifnya. Pertemuan PN terbuka. Yang pertama, lapisan pengosongan, yaitu pertama, saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Yang kedua, terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Yang ketiga, di sekitar bidang pertemuan terdapat pembawa muatan disebut daerah pengosongan atau depletion region. Selanjutnya ada tegangan penghalang. Yang pertama, lenyapnya elektron meninggalkan ion donor positif dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor negatif. Yang kedua, adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang, barrier potential, menimbulkan arus drift ke kiri. Yang ketiga atau terakhir, karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drift dan arus difusi. Pertemuan PN dengan prasikap maju atau forward bias. Yang warna biru jenis P, anoda negatif, dan warna hijau jenis N, positif, katoda. Yang pertama, adanya FO menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Yang kedua, jika potensial penghalang sebelum diberi FO adalah Fn, maka potensial penghalang turun menjadi FO dikurang Fn. Daerah pengosongan menjadi sempit. Yang ketiga, pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Yang keempat, hole dari sisi P atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Yang kelima, elektron dari sisi N atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P.
Yang terakhir, jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat dioda. Selanjutnya ada pertemuan PN dengan prasikap mundur atau reverse bias. Bisa dilihat gambarnya yang di atas. Yang pertama, hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan, daerah pengosongan melebar, potensial penghalang menjadi VO plus VN. Tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Yang kedua, karena adanya pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Yang ketiga, yang terakhir, pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10 pangkat negatif 0 sampai dengan 10 pangkat negatif 14 ampere. Grafik arus dioda. Nah, bisa dilihat ada sebuah grafik yang sebelah kanan itu adalah reverse biasnya 100 volt dan sebelah kanan adalah forward biasnya 0,7 volt. Nah, yang di sebelah kiri ada penurunan breakdown dan yang sebelah kanan yaitu ada kenaikan sebesar 0,7 volt. Ini adalah simbol dioda Zener, anoda dan katoda. Karakteristik unik Zener bekerja pada bias negatif. Nah, selanjutnya adalah dasar analisa dioda. Untuk simbolnya ada dua, yaitu kotak persegi panjang dan arah panah ke kanan. Yang sebelah kirinya adalah anoda dan sebelah kanannya adalah katoda negatif. Nah, selanjutnya adalah jenis dioda. Bisa dilihat pada gambar arah panah ke atas dan ada garis di atas panahnya adalah junction dioda. Terus ada panah ke atas dan ada garis ke atas dan ke bawah disebut Zener dioda. Terus ada arah panah ke atas selalu ada garis ke bawah sebelah kiri dan kanan dinamakan dan ada lingkarannya dinamakan tunnel dioda. Terus ada garis panah ke atas lalu ada garis ke atas dan ke bawah ada lingkarannya disebut Schottky dioda. Terus ada panah ke atas dan garis dua kayak seperti sama dengan terus lingkaran. Terus ada panah kedua garis di sampingnya ada garis ke bawah dan garis ke atas lingkaran dinamakan varaktor dioda. Terus ada panah kanan ke atas ke kanan dan ke kiri lalu ada garis ke bawah dan ke atas lalu ada lingkarannya dinamakan diak. Lalu ada panah ke kanan dan ke kiri lalu garis ke atas dan ke bawah lingkaran dinamakan triak. Lalu ada panah ke atas ada garis di atas garis ada garis lagi menyerong ke kanan lalu ada garis lagi ke kanan dinamakan SCR. Lalu ada seperti tombol musik pada musik. Lalu ada panah menyinggung ke sebelah kanan dinamakan light emitting dioda atau LED. Lalu ada seperti logo pada pemutaran musik, panah ke kanan lalu ada garis, lalu ada panah dari singgungan kanan ke bawah dinamakan dioda. Nah, selanjutnya ada jenis dioda dan penggunaannya. Yang pertama, dioda silikon untuk penyiar arus pengaman tegangan kejut IN 4001, IN 4007, IN 5404. Yang kedua ada dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt, Zener 3,2 volt. Yang ketiga ada dioda Bridge untuk penyiaran gelombang penuh pada rangkaian itu daya B40C800, Kiprox pada kendaraan bermotor. Dan yang terakhir yang keempat ada LED Light Emitting Dioda sebagai lampu indikator konsumsi arus rendah 5 mA long lifetime dalam kurun 1,5 sampai 3 volt. Bisa dilihat di sebelah kiri itu adalah rangkaian dioda yang untuk U-nya sebelah kanan positif dan sebelah kiri positif, sebelah kanan negatif. Dan untuk UI-nya yang ke atas positif, yang arah panah ke bawah negatif. Garis beban
Dari gambar, dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff, Kirchhoff Voltage Law atau KVL, diperoleh V sama dengan VI dikurang IRL, dengan RL adalah tahanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I, diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik diodanya itu sendiri. Nah, di sini ada gambar sebuah grafik yang dari bawah ke atas itu adalah static curve, dan dari yang menyerong ke sebelah kiri itu adalah load line. Garis beban melewati titik I sama dengan 0, titik potong V adalah V sama dengan VI, dan V sama dengan 0, titik potong adalah I sama dengan VI per RL. Nah, bisa dilihat grafiknya, terdapat tiga garis. Yang pertama load line, garis yang putus-putus itu, terus ada static curve yang garis yang melengkung, terus ada garis yang lurus ke sebelah kanan, nyerong atau dynamic curve. Gambar kurva karakteristik dinamis, hubungan arus terhadap tegangan masukan VI bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap, karena resistansi beban RL-nya pun tetap. Selanjutnya ada model dioda. Pendekatan pertama dioda ideal. Yang pertama, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup, karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Yang kedua, pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Bisa dilihat gambarnya. Di sini ada 4 rangkaian. Yang pertama adalah rangkaian forward bias, terus yang kedua ada model forward pendekatan 1, saklar pendekatan 1. Yang ketiga ada rangkaian reverse bias, dan yang keempat adalah model reverse pendekatan 1. Terus ada di sebelah kanannya ada grafik karakteristik sesungguhnya dan karakteristik model pendekatan 1. Model dioda pendekatan kedua. Yang pertama, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY. VY untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt. Dan VY untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt. Yang kedua, pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Di bawahnya ada 4 rangkaian dan 2 grafik. Yang pertama rangkaian forward bias, yang kedua model forward pendekatan yang kedua, yang ketiga rangkaian reverse bias, dan yang keempat model rekayasa pendekatan kedua. Untuk grafiknya ada grafik karakteristik sesungguhnya dan grafik karakteristik model pendekatan yang kedua. Selanjutnya model dioda pendekatan ketiga. Yang pertama, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY. VY untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 volt, dan VY untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt. Dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Yang kedua, pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Di bawahnya ada 4 rangkaian dan 2 grafik. Yang pertama rangkaian forward bias, yang kedua ada model forward pendekatan ketiga, yang ketiga ada rangkaian reverse bias, yang keempat ada model reverse ke pendekatan ketiga. Lalu untuk grafiknya, grafik karakteristik sesungguhnya dan grafik karakteristik model pendekatan ketiga. Nah, di sini ada contoh soal. Perhatikan rangkaian dioda di samping ini. Gambarkan rangkaian pengganti rangkaian ekivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Jawab. Untuk jawaban yang pertama, pendekatan pertama, menggunakan rumus ID sama dengan FIN per RL sama dengan 10F per 100 ohm. Sama dengan 0,1 ampere. Untuk gambarnya bisa dilihat di atas. Yang pendekatan kedua, caranya ID sama dengan FIN dikurang FY per RL sama dengan 10 volt dikurang 0,6 volt per 100 ohm sama dengan 0,094 ampere. Bisa dilihat untuk gambarnya di atas.
Dan untuk yang pendekatan ketiga, rumusnya ID sama dengan FIN dikurang FY sama dengan 10 volt dikurang 0,6 volt per 100 ohm ditambah 2,5 ohm sama dengan 0,092 ampere. VD sama dengan FIN dikurang ID dikali RL sama dengan 10 volt dikurang 0,092 ampere dikali 100 ohm sama dengan 0,8 volt. Bisa dilihat gambarnya di atas. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya untuk penjelasan materi dioda kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.